Selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam pelajaran sekolah minggu kita. Ya, hari ini kita akan belajar dari buku sekolah minggu kita yang kedua, pelajaran yang kedua dari buku Triwulan yang ketiga yang berjudul Gereja yang Memuridkan Rela Memberi. Nah, kita bisa lihat di buku masing-masing atau di file yang sudah dibagikan ya. Nah, ayat bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang rela memberi. Nah, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa kami ucapkan pada pagi hari ini atas bimbingan Tuhan. Kami dapat sekolah minggu lagi pada hari ini, biarpun tidak bertatap muka secara langsung, biarpun secara online, tapi kami bersyukur masih tetap dapat melakukan ibadah kami, pelajaran sekolah minggu kami. Tuhan, kiranya Kau tuntun yang dan bimbing kami dimanapun kami berada pada saat ini, di tempat kami masing-masing. Begitu juga yang tidak dapat mengikuti Bapa, kiranya Tuhan yang tetap memberkati, menyertai kehidupan kami semua. Tuhan, terima kasih, kiranya tuntun kami, buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti pelajaran yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, teman-teman semua, saya akan bantu bacakan ayat bacaan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Mari kita buka kitab kita masing-masing. Judul perikopnya adalah Cara Hidup Jemaat. Ayat 32 sampai 37, saya akan mulai dari ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah ataupun rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagi kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ayat 36, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, demikian ayat bacaan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, judul pelajaran dari buku adalah Rela Memberi. Gereja yang memuridkan rela memberi. Nah, kalau kita berbicara tentang rela memberi, nah, ada pertanyaan buat kita semua ya, buat teman-teman, buat kita semua. Jadi, kita suka memberi tidak? Gitu ya. Nah, atau mana nih pilihannya? Lebih suka memberi atau diberi? Nah, kalau kita ditanya seperti itu, dilema ya. Nah, bagaimana lebih suka memberi atau diberi? Nah, sebagai manusia mah pasti suka diberi ya. Tapi kalau kita jawab lebih suka diberi, nah nanti dibilangnya nggak alkitabiah lah dan apalah segala macam seperti itu ya. Jadi agak-agak dilema menjawabnya kalau ditanya lebih suka memberi atau diberi. Nah, tapi pelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang rela memberi sesuai dengan firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang memberi. Karena memberi itu pada akhirnya Tuhan bilang bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang sulit, yang susah,
dilakukan, ataupun bukan harus orang-orang tertentu saja yang boleh memberi seperti itu. Nah, pada pelajaran hari ini saya akan membagi dalam 3 bagian ya. Nah, pertama itu pemberian yang benar. Pemberian yang benar itu seperti apa? Kemudian apa pentingnya memberi? Nah, pentingnya memberi. Kemudian yang ketiga itu dampak memberi. Apa dampaknya memberi terhadap diri kita, begitu juga terhadap orang lain, begitu juga pertumbuhan jemaat ya. Nah, pertama, memberi itu adalah perintah. Nah, mungkin kita nggak sadari kalau memberi itu adalah perintah. Nah, kenapa saya bilang memberi itu adalah perintah? Nah, kalau kita baca firman Tuhan, apa katanya? Perintahnya adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang mengasihi manusia gitu ya. Nah, saya akan bacakan ayatnya dari Markus 12 ayat 31. Kita buka Markus 12 ayat 31 ya. Nah, atau saya akan bacakan mulai dari ayat 30. Seperti ini firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ayat 31-nya. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dan banyak di kitab lain, pasal lain yang menulis hal yang sama gitu ya, tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia katanya, kasihilah. Jadi memberi, dasar memberi kita itu adalah kasih. Kalau kita nggak memiliki kasih, kita akan sulit memberi. Gitu ya. Kalau kita melihat pengamen di jalan, kalau kita nggak punya kasih di hati, kita nggak akan tergerak untuk mengasihi. Begitu juga teman-teman seiman kita. Kalau kita nggak punya kasih terhadap teman-teman seiman kita, bagaimana kita bisa memberi sesuatu kepada mereka ataupun menolong gitu ya, menolong. Nah, jadi tadi Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, kasihilah sama manusia. Salah satu contoh mengasihi itu kan memberi. Ya, mengasihi itu ya mungkin paling besar porsi itu mau memberi. Soalnya memberi apa saja sih yang dapat diberi gitu kan. Ya, memberi uang lah, memberi harta, memberi apalagi memberi tenaga bisa, memberi perhatian bisa, memberikan telinga misalnya untuk mendengar curhatan teman gitu kan, orang lain. Kemudian memberi diri supaya dapat menolong mereka dengan memberikan perhatian seperti itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi memberi ini bukan cuman apakah orang yang dewasa saja yang bisa memberi atau orang yang sudah sukses saja yang bisa memberi. Semua orang bisa memberi, semua kita bisa memberi. Baik yang orang dewasa, begitu juga teman-teman biarpun masih kelas mulai dari madya, tunas muda, remaja seperti itu ya. Nah, begitu juga memberi bukan cuman bagian orang-orang yang sudah sukses saja gitu atau merasa sudah berkecukupan saja. Nah, kita perlu ingat juga bahwa kalau kita tunggu cukup dulu baru mau memberi, nah, kalau punya pikiran seperti itu, ya kita juga harus tahu bahwa manusia itu tidak akan pernah merasa cukup. Nah, sebagai manusia biasa, sebagai kedagingan kita tidak akan pernah merasa cukup. Manusia itu selalu merasa kurang dan kurang. Ya, jadi pada dasarnya manusia itu tidak pernah puas. Jadi kalau kita nunggu puas dulu terhadap diri kita, terhadap apa yang kita punya baru kita memberi, kapan kita memberinya gitu? Nggak akan, ya kita akan memberi terus gitu. Tapi sebagai orang percaya, apapun kondisi kita dapat memberi gitu ya. Nah, kita akan lihat
apa namanya pelajaran kita tadi, bahwa pemberian yang benar itu seperti apa. Nah, saya akan bacakan ulang dari Kisah Para Rasul 32 sampai 37 tadi, khususnya di bagian 34 sampai 37. Nah, jadi bagaimana memberi yang benar itu ya. Dikatakan seperti ini, ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Ya, jadi ayat pertama, ayat 32 tadi dibilang, mereka itu dalam persekutuan, mereka itu sehati sejiwa. Mereka itu memiliki kasih terhadap sesama mereka yang begitu luar biasa gitu ya. Nah, kemudian mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Nah, sehingga mereka dengan rela, bagi yang berkelebihan, bagi yang punya harta, menjual hartanya dan memberikannya ke kaki rasul untuk dibagi-bagikan kepada teman-teman mereka yang memerlukannya gitu ya. Jadi mereka jauh sekali dari sifat egois seperti itu, sifat ketamakan, mementingkan diri sendiri. Mereka jauh sekali dari sikap itu. Mereka berubah luar biasa dalam persekutuan mereka, saling memperhatikan, saling peduli. Jadi nggak heran kalau kita lihat waktu itu dampaknya mereka dalam persekutuan itu, jemaat itu tumbuh begitu cepat, begitu luar biasa. Karena memang apa yang mereka lakukan juga luar biasa. Kasih mereka memberi dengan luar biasa. Nah, contohnya seorang Lewi dari Siprus ini, ayat 36 ya, berkata seperti ini. Demikian pula Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Nah, arti nama Barnabas ini adalah anak penghiburan. Nah, orang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi pemberian yang benar adalah pemberian yang secara rela, tulus, dengan kejujuran, gitu. Nah, kita bisa bandingkan kalau kita baca misalnya ayat selanjutnya setelah Kisah Rasul 4 ayat 32 ini, kemudian masuk ke Kisah Rasul 5 mengenai tertulis mengenai Ananis dan Safira. Mungkin semua kita juga sudah tahu ya cerita tentang Ananis dan Safira. Di buku juga kita dibandingkan antara Barnabas dengan Ananis Safira, bahwa cara Barnabas memberi adalah cara memberi yang benar. Nah, sedangkan Ananis dan Safira, kenapa kemudian mereka dua-duanya suami istri ini ya, kemudian dua-duanya mati, dihukum oleh Tuhan gitu. Karena cara memberi mereka tidak benar. Mereka ada ketidakjujuran dalam pemberian mereka, dalam mereka memberi. Nah, begitu juga kita, kalau dalam kita memberi, sebaiknya kita memberi dengan tulus, memberi dengan rela, didasari oleh kasih tadi. Karena kalau kita nggak punya kasih, maka dalam memberi kita pasti ada apa-apanya, pasti ada sesuatunya. Kita memberi sesuatu kepada teman misalnya kan, tapi kita sebenarnya mengharapkan sesuatu dari dia gitu kan, mengharapkan balasan dari dia. Nah, padahal dalam firman Tuhan kita diajarkan bahwa pemberian kita itu, kita nggak boleh mengharapkan balasan dari manusia, tapi Tuhan akan membalasnya kepada kita gitu ya. Nah, jadi pemberian yang benar adalah pemberian yang tulus, yang rela, didasari oleh kasih dari Tuhan gitu ya. Pemberian yang dengan kejujuran, bukan dengan ada udang di balik batu katanya, seperti itu ya. Kan kalau kita di dunia bisnis juga seperti itu. Wah, memberi supaya kita ada istilah take and give seperti itu. Jadi memberi untuk diberi dan seperti itu, jadi balas membalas seperti itu. Tapi kita disuruh di sini supaya kita memberi secara dengan rela dan tulus dan dengan kebenaran seperti itu ya, dengan kejujuran gitu ya. Seperti Barnabas. Nah, kemudian kan kalau kita lihat Barnabas ini dia menjadi sosok
Barnabas penginjil yang luar biasa. Dia dipenuhi dengan kasih karunia yang limpah-limpah. Dia diberkati dalam hidupnya sehingga banyak orang dimenangkan melalui seorang yang bernama Barnabas ini. Nah, kemudian yang kedua, pentingnya memberi. Nah, kerelaan memberi menjadi bagian penting dalam kehidupan bergereja, gitu ya. Rela memberi membawa dampak rohani, begitu juga membawa dampak pertumbuhan jumlah jiwa dalam persekutuan, gitu ya, dalam gereja. Nah, memberi dengan rela akan memberikan dampak luar biasa dalam kehidupan kita, begitu juga kehidupan berjemaat kita. Sehingga memberi ini kita harus kita harus lakukan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, gitu. Jadi rela memberi, membiasakan diri rela memberi, itu dapat menuntun kita supaya kita menemukan apa sebenarnya dibalik dari rela memberi ini, apa sebenarnya dampak dari memberi ini, baik terhadap diri kita, begitu juga terhadap orang lain, terhadap persekutuan, terhadap gereja, ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lagi kehidupan orang-orang sekarang, bagaimana sih yang terjadi dengan orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada sekarang ini? Apakah masih suka memberi? Apakah masih suka dengan rela menolong orang, dengan rela memberi? Coba kita ingat-ingat, apakah ada yang orang tiba-tiba seorang misalnya yang menjual hartanya, rumahnya atau tanahnya gitu untuk dikasih, untuk dibagi, apakah untuk diberikan kepada gereja atau apakah untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan? Jarang kita dengar pada sekarang ini. Mungkin karena itu juga kita lihat pertumbuhan rohani sekarang nggak seperti yang waktu gereja mula-mula ini, yang pertumbuhan begitu banyak tiba-tiba orang percaya pada saat itu, ya. Nah, begitu juga kita bisa perhatikan diri kita. Kita juga bisa introspeksi terhadap diri kita. Nah, kita bisa mulai, sebab sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebenarnya manusia itu kecenderungannya itu adalah mengikuti kedagingan, kuasa kedagingan gitu, bukan mengikuti kehendak Allah. Sehingga memiliki kasih juga nggak serta-merta dengan mudah kita lakukan. Nah, itulah sebabnya kenapa kadang-kadang kita lebih suka diberi daripada memberi, gitu ya. Nah, jadi supaya kita dapat dengan rela memberi, nah apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kan yang penting, ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelumnya tadi kita udah bahas bahwa memberi itu adalah Tuhan menyuruh kita mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Kita tentu mengasihi diri kita, ya. Kita memperhatikan diri kita, merawat diri kita, memenuhi kebutuhan diri kita, gitu ya. Tapi kita disuruh juga mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain seperti memperhatikan diri kita sendiri. Artinya ada kepedulian di situ, ya harus memberi, gitu ya. Harus ada memberinya. Kalau enggak, kasih itu hanya akan teori, ya. Jangan kita menjadi orang percaya yang teori saja. Saya mengasihi Tuhan padahal tidak pernah berdoa. Saya mengasihi Tuhan padahal nggak pernah baca firman Tuhan. Ya mengasihinya di mana gitu? Sedangkan udah gitu ada dua hukum yang terkait tadi, ya, kasihlah Tuhan dan kasihlah sama manusia. Itu adalah hukum yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan tapi kita nggak mengasihi manusia, nah di ayat tertentu dibilang itu adalah bohong. Nah, jadi jelas tertulis, ya, jelas dikatakan seperti itu. Nah, jadi kita harus mengasihi manusia, memberi manusia. Tapi karena memang kedagingan kita, ya kita perlu melakukan sesuatu. Nah, jadi kita harus melatih diri kita. Nah, jadi memberi ini juga harus dilatih. Ya.
membiasakan diri memberi. Nah, supaya kita akhirnya lama-lama merasakan dampaknya dan kemudian kita jadi rela memberi. Nah, kalau kita memiliki kasih dalam diri kita, kasih Kristus, maka tentu dalam memberi ini kita tidak akan susah. Ya, kita akan rela dengan dengan tulus memberi gitu. Tidak ada tidak ada nggak ada iming-imingnya gitu, nggak ada mengharapkan sesuatunya dari orang lain gitu ya. Tapi kita berharap dari memberi itu orang lain justru melihat ada Kristus dalam kita dan orang lain membaca bahwa kita itu adalah kitab terbuka gitu, dan orang lain dapat merasakan kasih Tuhan juga seperti itu ya. Nah, jadi kita harus melatih diri, membiasakan diri memberi. Ya, kalau seumuran kalian masih remaja dan menjelang remaja ya apa yang bisa kita beri? Kalian hidup di lingkungan sekolah, gereja, rumah, teman-teman gitu ya. Banyak, nggak mesti orang dewasa saja yang bisa memberi, tapi kalian bisa memberi misalnya menyisihkan uang jajan gitu ya. Ya kalau kita kembali lagi kepada kedagingan kita, maka kita kan berpikirnya begini, aduh saya cuma punya uang jajan segini, kalau saya kasih ke teman saya yang lagi lapar itu, nanti saya juga kurang dong. Ya, selalu akan berpikir seperti itu. Tapi kalau kita ingat lagi kemudian perintah Tuhan, kalau kita harus mengasihi orang lain, gitu ya. Nah, maka kita akan coba coba terus berusaha supaya kita bisa berbagi dengan apa yang kita punya, bukan dengan yang tidak kita punya. Ya. Begitu juga menolong orang lain, memperhatikan, gitu, mendengarkan keluh kesah orang lain. Ya, bukan menggosipkan orang lain ya, tapi menolong dia. Gitu ya. Banyak teman-teman sekolah minggu kalian yang mungkin perlu pertolongan, perlu diperhatikan gitu ya. Begitu juga teman-teman di sekolah. Jadi harus mau membuka diri. Apakah itu kita harus memberi dalam uang atau apapun itu bentuknya ya. Nah, jadi supaya kita kemudian dapat merasakan dampak. Nah, kemudian yang ketiga adalah dampak. Apa sih dampaknya memberi? Ini yang terakhir ya. Nah, setelah tadi memberi yang benar itu seperti apa, pentingnya memberi, kemudian sekarang dampak memberi. Apa dampaknya memberi? Nah, saya akan membacakan beberapa ayat dari firman Tuhan tentang apa dampaknya memberi. Nah, kita buka dari Kisah Rasul 20 ayat 35 pertama ya. Kisah Rasul 20 ayat 35. Nah, berkata seperti ini. Saya akan bacakan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ini apa katanya di sini? Dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus katanya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Firman Tuhan mengatakan memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Ini adalah satu dampak yang akan kita terima, apa? Berbahagia. Ya, siapa yang nggak mau berbahagia ya? Kemudian ayat berikutnya kita akan baca dari 2 Korintus 9 ayat 7 ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Saya akan bacakan 2 Korintus 9 ayat 7 berkata seperti ini. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, jadi ketika kita memberi, apakah itu termasuk memberi persembahan juga ya, perpuluhan. Nah, apa yang dikatakan di sini? Allah mengasihi kita. Kita dikasihi Allah ketika kita melakukannya. Nah, kalau ketika kita dikasih Allah, nah sama dengan ketika orang tua mengasihi anaknya ya, atau kita sebagai anak dikasih orang tua, tentu berbahagia ya. Apa sih yang nggak dikasih orang tua seperti itu ya? Nah, begitu juga dikasih Allah. Nah, kemudian dari Amsal 19. Nah, kita akan lihat dari Amsal 19
ayat 17. Amsal 19 ayat 17 ya. Saya akan bacakan. Nah, berkata seperti ini, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Nah, jadi kita makanya saya katakan tadi, jangan mengharapkan pembalasan dari orang lain. Ada udang di balik batu. Tapi apa katanya di sini? Ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang lain, maka kita memiutangi Tuhan. Tuhan yang akan membalas kita. Tuhanlah yang akan memberi kepada kita, ya, bukan orang lain. Jadi nggak usah harapkan ketika kita memberi ke orang lain, nggak usah diharapkan kita akan diberi oleh orang itu, ya. Tetapi ada Tuhan itu yang mengasihi kita, yang akan memperhatikan kita, ya. Begitu juga semua kebutuhan kita, ya. Kemudian berikutnya Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25 ya. Saya akan bacakan. Berkata seperti ini. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, jadi katanya siapa memberi berkat, diberi kelimpahan. Luar biasa ya. Siapa yang nggak mau diberi kelimpahan ya. Nah, jadi dampaknya itu luar biasa bagi kita. Kemudian yang terakhir satu lagi ya, saya akan bacakan. Nah, dari Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38 ya. Berkata seperti ini. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ketika kita memberi, maka kita pun akan diberi. Tapi jangan harapkan dari manusia, ya, tapi dari Allah, ya, dari Tuhan. Tuhan akan memperhatikan kita. Ketika kita memberi, banyak dampak yang luar biasa bagi kita. Nah, ketika kita melakukannya itu, kita berbahagia katanya tadi. Dikasih Allah gitu ya, dibalas ketika kita memberi, yang membalas adalah Allah sendiri. Nah, kemudian diberikan kelimpahan. Ya, ketika kita memberi akan diberi. Nah, tentu kalau kita melakukan ini, dampaknya bukan cuma terhadap diri kita, tapi terhadap persekutuan kita juga. Ketika kita memperhatikan teman-teman persekutuan kita, teman sekolah minggu kita misalnya ya, atau orang kekurangan, tentu orang lain juga akan menerima dampaknya, akan merasakan kasih Kristus gitu ya. Orang akan melihat Kristus di dalam kita. Nah, jadi seperti itu pelajaran kita pagi hari ini, dan saya akan bacakan kesimpulan kita dari buku murid ya, buku murid. Nah, kita perhatikan di sana ada kesimpulan. Nah, seperti ini. Memberi adalah salah satu gaya hidup gereja yang memuridkan. Ini benar ya, karena dengan memberi tadi orang lain melihat Kristus dalam kita, sehingga orang lain tertarik tentang Kristus. Di situ kita punya kesempatan untuk memuridkan, menginjili ya. Nah, sikap memberi sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang telah menerima Yesus, karena tindakan memberi dapat membawa pertumbuhan bagi sebuah komunitas, baik pertumbuhan kualitas rohani maupun kuantitas, yaitu jumlah. Nah, tindakan memberi yang benar adalah tindakan memberi yang dilakukan dengan hati yang rela dan sikap yang jujur. Dalam memberi diperlukan kemurahan hati, dan suasana hati penuh sukacita. Nah, Allah berkenan dengan sikap hati yang demikian dan akan membalas memberi dan akan membalas pemberian dengan kasih dan kemurahannya. Ya, jadi dari yang tadi kita kedagingan kita memang nggak suka memberi, kita harus membiasakan diri supaya kita bisa membiasakan diri memberi. Nah, kemudian kita akan merasakan dampak-dampak dari memberi tadi, yaitu dikasihi Tuhan ya, dengan segala kasih karunia-Nya yang luar biasa. Baik, demikian pelajaran kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini, atas pelajaran pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memeteraikan firman Tuhan supaya
menjadi pedoman dalam hidup kami dalam sehari-hari. Tuhan kiranya tolong kami dalam semua pergumulan dan permasalahan kami. Begitu juga teman-teman kami yang memiliki masalah ya Bapa, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan, sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memberkati kami semua. Tolong kami Tuhan, karena dalam masa pandemi yang masih kami hadapi sekarang ini, rasanya begitu banyak masalah kehidupan yang kami rasakan, tapi kami percaya dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kami dapat tetap kuat berdiri teguh, sebab Engkau adalah batu karang kami dan perlindungan kami. Ya Tuhan, tolong kami, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, demikian teman-teman pelajaran kita pagi hari ini. Kemudian bisa kita lanjutkan berdiskusi dengan guru kita masing-masing di kelas kita masing-masing. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.